Kita kembali ke topik mega korupsi KTP elektronik. Sidang ke-6 kasus dugaan mega korupsi proyek pengadaan KTP elektronik di Pengadilan Tipikor Jakarta menghadirkan 8 saksi. Salah satunya adalah mantan bendahara Partai Demokrat di DPR, Muhammad Nazarudin. Dalam sidang, Nazarudin mengaku menerima tugas dari Anas Urbaningrum selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR untuk mengawal alokasi dana proyek pengadaan KTP elektronik. Nazarudin juga mengakui pernah hadir dalam pertemuan bersama Anas Urbaningrum, mantan anggota Komisi 2 DPR Ignatius Mulyono dan almarhum Mustoko Weni, serta pengusaha Andi Narogong di ruangan fraksi Partai Demokrat. Besarannya ingat. Setelah Andi pulang, Mas Anas manggil Mirwan Amir. Memanggil Mirwan Amir, waktu itu yang datang Mirwan Amir sama ada satu lagi, kalau Pak Ignatius yang mulia. Mirwan Amir ini siapa, Pak? Mirwan Amir itu wakil ketua Banggar dari fraksi Demokrat di DPR. Mas Anas memerintahkan ke Mirwan Amir supaya program untuk EKTP harus didukung, dicarikan anggarannya dari anggaran nanti pembahasan di DPR. Setelah waktu itu disepakatin, waktu itu Mirwan bilang akan dikomunikasikan ke semua pimpinan Banggar dulu. Kalau pimpinan Banggar prinsipnya semua sudah setuju, program akan nggak ada masalah, prinsipnya seperti itu yang mulia. Ya, untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di Studio 2 CNN Indonesia peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi, Lusius Karus. Selamat sore. Selamat sore. Bang Lusius, kalau kita mendengarkan nyanyian Nazarudin tidak gempar, tidak terkaget-kaget begitu ya. Itu bukan nyanyian Nazarudin namanya ya, seperti yang saat ini terjadi. Tapi pertanyaan saya, seberapa masuk akalkah sebetulnya kesaksian Nazarudin di sidang mega korupsi KTP elektronik ini? Saya kira sih kalau soal masuk atau tidak masuk akal itu saya lebih bisa menerima apa yang disampaikan oleh Nazarudin dan juga narasi yang disampaikan oleh jaksa waktu sidang pertama itu ya. Dia menyebut adanya pertemuan beberapa elit partai di DPR yang membicarakan alokasi dana iktp ini, lalu kemudian uang itu dibagi-bagi ke siapa saja seperti yang terungkap di persidangan pertama itu semuanya nampak logis, saya kira. Nampak logis? Nampak logis gitu. Maksudnya orang-orang yang kemudian punya kewenangan besar di bidang anggaran, membuat atau menyusun anggaran, mengesahkan anggaran saat itu. Waktu itu kuasa DPR masih sangat besar untuk membahas anggaran gitu ya. Dia bisa sampai pada keputusan untuk sampai satuan 3 gitu. Jadi sampai di detail pembahasan anggaran itu DPR terlibat. Jadi sejak awal DPR tahu ada proyek besar dan sudah mulai berpikir siapa yang akan mengerjakannya. Jadi saya kira menjadi masuk akal ketika kemudian melihat dana yang begitu besar untuk proyek iktp ini, lalu ada sekelompok elit partai yang sudah membaca peluang mendapatkan uang besar itu ada di proyek iktp, lalu bermufakat jahat sejak awal, dan selanjutnya terjadilah KPK menemukan ada kerugian negara 2,3 M. Jadi logika berpikir seperti yang disampaikan oleh jaksa dalam tuntutan di sidang Tipikor maupun yang disampaikan oleh Nazarudin sekarang nampak semuanya masuk akal. Sehingga kemudian saya justru lebih meragukan orang-orang yang sudah mulai satu persatu, mereka yang sudah disebut dalam dakwaan itu tapi mengklarifikasi, tidak menerima dan lain sebagainya. Membantah begitu ya. Saya tertarik dengan perkataan Anda tadi, permufakatan jahat. Kalau kemudian berkaca pada proyek-proyek sebelumnya atau mekanisme proyek pemutusan anggaran di DPR, biasanya ini akan dimulai oleh siapa? Andi Narogong begitu berkuasa nampaknya, sudah bertemu dengan fraksi ini di ruangan tertentu di DPR. Biasanya itu dimulai dari mana sih sebetulnya? Dari pihak parlemennya sendiri, dari pihak eksekutif, ataukah memang ada pihak-pihak yang lain yang biasanya memulai? Kalau yang selama ini beberapa kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan terkait dengan pembahasan anggaran, biasanya inisiatif awal itu mulai dari DPR. Karena informasi soal anggaran, soal daerah mana atau soal akan ada proyek besar apa yang akan masuk dalam APBN itu hanya DPR yang tahu. Mereka yang membahas anggaran dengan pemerintah tentu ya. Jadi saya kira informasi ini yang umumnya menjadi jualan DPR selama ini
untuk kemudian bisa mendapatkan fee gitu ya. Jadi misalnya di Maluku ada proyek infrastruktur. Itu kemudian mulai dibahas di DPR. Dengan mudah informasi ini kemudian bisa dijual ke Maluku sana, ke Pemda sana. Oh ada proyek nih yang mau dianggarkan untuk Maluku gitu misalnya. Tapi saya bisa berjuang misalnya untuk memastikan proyek ini masuk APBN kalau misalnya ada dana awal untuk operasional misalnya bagaimana memperjuangkan itu di Banggar gitu ya. Jadi saya kira inisiatif seperti itu wajar dan itu yang kemudian membuat kami dulu mendesak supaya kewenangan Banggar yang terlalu besar itu dikurangi. Sehingga dia kemudian tidak bisa seenaknya bisa mengatur proyek sejak awal karena dia punya informasi tentang itu. Gitu. Baik, artinya ada main mata antara legislatif dan eksekutif tapi kemudian inisiatornya dari DPR. Kita akan lanjutkan setelah kumandang azan maghrib. Bang Lusius tetap bersama kami. Kami akan lanjutkan dialog bersama peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia sesaat lagi. Sekarang bisanya itu kesepakatan kita adalah sourcing. Kita share, saya pimpinan. Kita share tadi sudah diusulkan. Tadi kesepakatan kita adalah ini kan curang namanya. Tidak. Jadi seingat saya tadi itu kita skor, kemudian perlu dicabut skornya, harus dikembalikan dulu kepada posisi awal kita tadi sebelum diskors. Nah setelah itu baru berproses, jangan langsung pimpinan langsung membacakan agenda sendiri, sampai yang lain itu suruh mendengarkan ini yang memancing kegaduhan. Jadi saran kami, ini jamnya lebih baik kita pakai isoman dulu. Mudah-mudahan bisa menenangkan pikiran. Udahlah, masa sih ada jalan keluar di antara kita? Betul. Tetapi mekanisme pimpinan, kalau hormati juga jangan langsung membaca semua. Bukan, saya menyampaikan ada masalahnya di sekolah sudah terjadi. Nah, tapi sekarang saya bisa sampaikan begini. Dulu. Masalahnya adalah ini bukan kondisinya saling percaya. Saat ini kondisinya di sekolah kita semua saling curiga. Iya, gambar yang baru saja Anda saksikan tadi ini adalah situasi terkini di ruang rapat paripurna DPD, di mana rapat yang seharusnya dimulai kembali ricuh. Kericuhan terjadi karena sejumlah anggota DPD menolak putusan Mahkamah Agung tentang pergantian pimpinan. Ya, sidang dipimpin oleh GKR Hemas dan Faruk Muhammad. Dan kita akan terus pantau perkembangan di DPD sampai sejauh mana rapat paripurna ini akan berjalan. Dan kembali kita berdialog dengan peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Formapi, Lusius Karus. Sempat terinterupsi ya. Ini kericuhan tadi yang kita bahas adalah kericuhan di dua hal utama ruang yang ada sidang di yang akhirnya bisa membuat kericuhan di dunia perpolitikan. Yang tadi kita lihat sama-sama adalah kericuhan yang konkret terjadi ya di dalam ruang sidang DPR. Kembali ke pertanyaan tadi, artinya inisiatifnya itu dari DPR, gitu. Tapi seberapa besar sebetulnya peran dari seorang pengusaha seperti Andi Narogong ini mengatur bagaimana aliran-aliran dana ini bisa kemana saja? Kan Andi Narogong ini masuk setelah kemudian DPR hampir pasti sudah bisa memasukkan anggaran terkait dengan KTP elektronik ini dalam APBN gitu ya.
Dan rupanya kalau lihat dari konstruksi yang disampaikan oleh jaksa, komunikasi dengan Andi ini sudah terbangun sejak rencana awal proyek ini mau dibahas dalam era APBN gitu ya. Jadi rupanya koordinasi ini terus berlangsung, disampaikan ada beberapa rapat yang kemudian melibatkan beberapa elit fraksi partai di DPR, dan di sana juga ada pengusaha seperti Andi Narogong dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya kira sih ini memang sesuatu yang sangat umum gitu ya untuk korupsi sistemik yang ada di Indonesia. Ada di sana legislatif terlibat, kemudian ada eksekutif dan ada pengusaha. Ini trio yang saya kira sangat masuk akal kemudian jika ada sebuah kasus diangkat seperti ini dan melibatkan 3 pihak gitu ya. Baik, titik legislatifnya biasanya yang terlibat itu yang memiliki jabatan-jabatan seperti apa, Bang Lusius? Sebenarnya potensial yang terlibat dulu ya di sebelum 2014 ini saya kira mereka yang terlibat dalam pembahasan anggaran di Banggar. Orang yang kemudian punya anggota DPR yang berasal dari komisi yang terkait dengan proyek yang akan dibahas di Banggar, itu biasanya potensial terlibat karena mereka-mereka lah yang kemudian memperjuangkan sebuah proyek atau sebuah program itu masuk dalam APBN gitu ya. Jadi saya kira bisa jadi memang anggota-anggota DPR semuanya punya peluang gitu. Bahkan kan kita pernah mendengar juga ada anggota DPR dari komisi lain bermain proyek di komisi lain gitu ya. Jadi Nah itu saya bagaimana? kira Itu bagaimana logikanya? itu karena mereka punya fasilitas atau punya satu ruang yang sama di Banggar yang membuat mereka punya peluang untuk mengetahui ada proyek apa di mana di komisi berapa gitu dan Jadi terkait dia akan dengan berperan departemen sebagai apa. calo begitu, semacam Betul. calo. Calo ini kan mulai bekerja misalnya dengan menjual informasi gitu ya. Saat kemudian ini sedang dibahas di DPR seperti yang saya katakan tadi, dia sudah mulai membisikkan itu ke orang-orang yang berkepentingan dan dari sana dia bisa mendapatkan sesuatu gitu. Dan biasanya pentolan-pentolan dari partai masing-masing partai itu ketua-ketuanya, ketua umumnya, kemudian sekjennya itu pasti akan mengetahui kalau ada proyek-proyek main mata seperti ini. Iya, saya kira memang hierarki kekuasaan anggota-anggota DPR itu selalu berada di bawah kontrol ketua-ketua fraksi yang mewakili partai politik mereka di DPR. Sehingga saya kira pembahasan anggaran pun pasti tidak luput dari komunikasi antara anggota di Banggar atau anggota di komisi dengan pimpinan partai atau pimpinan fraksi. Apalagi kemudian ada kepentingan kalau kita melihat alur yang disampaikan dalam dakwaan jaksa. Kita melihat memang ada kepentingan dari beberapa partai untuk mendapatkan dana segar ya dari proyek yang begitu besar yang disepakati dalam APBN yaitu KTP elektronik. Jadi saya kira ini tergantung kebutuhan partai atau fraksi kemudian bisa terlibat dalam proses pembahasan anggaran. Dia bisa menitipkan kepentingannya itu melalui anggotanya yang punya kekuasaan di alat kelengkapan DPR yang terkait dengan pembahasan anggaran. Baik, meskipun menurut Anda ini sudah sesuai dengan logika, sesuai dengan apa yang kemudian kita lihat sebelum-sebelumnya praktek yang terjadi di DPR. Tapi nyatanya kesaksian Nazarudin ini dibantah oleh banyak pihak yang disebutkan namanya dan bahkan mereka akan melakukan langkah untuk menuntut balik Nazarudin. Anda melihat kira-kira dalam persidangan ini bagaimana tantangannya untuk membuktikan mana yang benar, mana yang benar-benar terjadi? Ya memang ini tantangan yang luar biasa karena bukan hanya 1-2 orang kemudian yang disebut dalam kasus ini gitu. Melibatkan begitu banyak anggota DPR gitu ya dan hampir semuanya punya posisi. Jadi bukan sesuatu yang mudah. Dan sekarang banyak yang menjadi gitu ya. pejabat begitu. Betul. Tapi kan kalau kita bicara soal bukti gitu, semoga saja ya KPK punya itu ya bukti-bukti itu gitu ya. Tapi kalau soal klarifikasi dari orang-orang yang disebut namanya dalam dakwaan atau diduga terlibat dalam kasus ini, saya kira hampir semua kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR atau politisi hampir selalu diawali dengan klarifikasi, bahkan ada yang bersumpah, ada yang berjanji, macam-macam lah ya untuk hanya sekedar mau mengatakan bahwa betul-betul dia tidak terlibat, tapi akhirnya KPK bisa membuktikan keterlibatannya. Jadi bagi saya sikap yang paling tepat untuk kita sebagai publik dalam menghadapi kasus seperti ini atau orang-orang yang mencoba menciptakan kesan sebagai orang suci di awal gitu ya. Saya kira memang kita harus meragukan karena kita tahu tadi DPR dengan kekuasaannya yang begitu besar, lalu beberapa pengalaman anggota DPR yang terlibat korupsi juga membuktikan bahwa sebersih-bersihnya orang ingin menampilkan diri ke publik,
tapi belum tentu memang isinya betul-betul bersih gitu ya. Baik, setelah kemudian nyanyian Nazarudin dan juga kesaksian sebelumnya Miriam yang kemudian akhirnya dicabut kembali, kedepannya tantangannya seperti apa? Saya kira tantangan seperti yang dilakukan oleh Mariam itu juga bisa terjadi pada anggota-anggotanya yang lain gitu ya. Langkah seperti apa yang harus dilakukan? Merubah-rubah kesaksiannya gitu ya. Saya kira sih pegangan utama bagi KPK ya apa yang kemudian bisa berwujud gitu ya, sesuatu yang bisa diperlihatkan dan membuat orang kemudian tidak bisa seenaknya saja merubah-rubah alasannya gitu ya. Tapi saya kira wajar orang seperti Mariam gitu bisa mengubah-ubah kesaksian di bawah tekanan gitu. Siapa yang kemudian tidak membayangkan kesereman hidup di balik jeruji gitu. Jadi sangat wajar kalau mungkin mereka saat diperiksa itu mengalami tekanan luar biasa lalu mengeluarkan kesaksian yang mungkin tidak sesuai gitu ya. Tapi ini salah satu modus juga yang umumnya dilakukan oleh koruptor gitu ya. Biasanya kalau dia melakukan sendiri dia punya peluang kemudian untuk mengarang kenyataan sesuai dengan yang dia inginkan agar terlepas dari jeratan gitu ya. Baik, Bung Lusius, terakhir nama-nama yang disebut tidak main-main, banyak sekali pejabat dan juga anggota DPR. Kira-kira menurut Anda kemungkinannya akan seperti apa orang-orang besar ini akan benar-benar terjerat dalam kasus ini dan benar-benar mendapatkan hukuman? Ya saya masih sangat yakin apa yang kita dengar sekarang ini dengan alur yang diungkapkan oleh jaksa di persidangan itu merupakan sesuatu yang bisa dipercaya gitu ya. Jadi saya kemudian punya harapan tinggi kepada KPK untuk tidak main-main kemudian membuka bukti-bukti yang ada gitu ya. Dan tidak perlu takut kemudian dengan jabatan orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus ini yang saat ini mungkin menjadi petinggi gitu ya. Toh selama ini banyak juga yang terlibat di kasus-kasus korupsi yang besar memang bukan anggota DPR biasa-biasa gitu ya. Jadi orang-orang yang memang punya peran. Jadi kenapa harus takut dengan jabatannya sekarang kalau memang ada bukti untuk menjeratnya. Baik, setidaknya KPK sudah akan menetapkan tersangka baru. Kita akan tunggu sama-sama siapa nama tersangka baru ini, apakah namanya akan mengejutkan begitu ya. Saya kira ya. Baik, Bung Lusius Karus, peneliti Formapi, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom.